Halo, perkenalkan nama saya Jeki Rendeelo dengan NIM 2103010085. Saya mahasiswa semester 2 kelas B dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan mereview materi dari mata kuliah Teori Sosial Politik. Teori sosial, pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, teori sosial klasik. Teori-teori tersebut diantaranya teori positivisme yang dikemukakan oleh Auguste Comte dan Herbert Spencer. Yang kedua, teori kapitalisme dan analisis kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx. Yang ketiga, teori struktur kekuasaan dan birokrasi yang dikemukakan oleh Max Weber. Yang keempat, teori pembagian kerja yang ditemukan oleh Emile Durkheim. Pertemuan kelima sampai pertemuan ke-8 membahas terkait teori sosial modern yang penjabarannya meliputi teori kritis, teori tindakan sosial, teori interaksionisme simbolik, yang keempat teori fenomenologi, yang kelima teori feminisme. Dari beberapa teori tersebut adalah materi kita selama 8 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama membahas tentang teori dan juga paradigma dalam ilmu sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosial, seringkali terdapat masalah sosial yang sering kita jumpai, di antaranya yaitu kemiskinan, kriminalitas, korupsi, kelaparan, konflik, dan lain-lain. Di antara masalah sosial yang terjadi tersebut, tentu kita akan memikirkan beberapa hal, di antaranya yang pertama, mengapa hal itu dapat terjadi? Yang kedua, kapan hal itu dapat terjadi? Yang ketiga, di mana hal itu terjadi? Yang keempat, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan yang kelima, bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Materi yang kedua yaitu teori dan paradigma ilmu sosial. Yang pertama, definisi teori. Teori adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Contohnya, konsep 1, barang yang modis. Konsep 2, meningkatnya pembelian. Jadi dari konsep 1 dan konsep 2 muncul sebuah teori, yaitu barang yang modis sangat dianggap penting sehingga mereka akan membeli barang untuk diri mereka. Yang kedua, definisi konsep. Konsep merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian atau kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ada dua konsep berbeda. Yang pertama, konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Contohnya, meja. Kita bisa menggambarkan meja secara wujudnya karena terlihat. Yang kedua, konsep lebih abstrak. Contohnya, seperti angin. Kita tidak bisa melihat angin, tapi kita bisa merasakannya. Maka itu disebut konsep yang lebih abstrak. Jadi kesimpulan dari konsep itu adalah abstraksi yang mengenal fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Yang ketiga, preposisi. Preposisi artinya adalah hubungan yang logis antar dua konsep. Yang keempat, paradigma. Paradigma itu artinya cara pandang atau kacamata seseorang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan disiplin ilmu lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumbangkan oleh teori baru. Contohnya seperti perilaku anak-anak dari tahun 70-an hingga sekarang. Anak-anak di tahun 70-an mereka merasa takut jika bertanya kepada orang yang lebih tua. Mereka lebih menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan anak di zaman sekarang, mereka lebih menganggap bahwa mereka setara. Terkadang banyak anak-anak yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua.
Itu semua dikarenakan adanya gadget. Mereka terpengaruh oleh perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Jadi maksudnya, teori yang diketahui dulu bahwa anak-anak itu sangat takut untuk bertanya atau lebih menghormati orang yang lebih tua dipatahkan dengan munculnya teori baru bahwa karena perkembangan teknologi yang mempengaruhi sifat atau perilaku anak-anak sehingga anak-anak berubah dan tidak seperti anak-anak di tahun 70-an. Jadi paradigma itu sebagai suatu referensi atau pandangan yang menjadi konsep, di mana arti dari paradigma itu sendiri adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu tema pemikiran. Konstelasi itu dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial agar memberikan kerangka konsep idaman Konstelasi itu dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial agar memberikan kerangka konsep di dalam makna realitas sosial, karena paradigma itu sendiri adalah pijakan atas realitas sosial. Artinya paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pemecahannya. Paradigma akan menentukan apa yang akan dipilih dan apa yang akan ditelaah. Elemen-elemen paradigma ada 4. Yang pertama, ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas. Contohnya buku. Yang ditanyakan nanti apakah itu buku. Yang kedua, epistemologi, artinya asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Contohnya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa benda itu buku, berdasarkan apa, dan berdasarkan apa Anda memiliki pemikiran tersebut. Yang ketiga, metodologi, artinya asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Contohnya, Anda meneliti benda itu apakah benar-benar buku, dari mana bisa dikatakan buku, maka Anda akan meneliti setiap unsur yang ada pada benda tersebut. Yang keempat, aksiologis, artinya manfaat pengetahuan. Materi berikut, struktur fungsional. Struktur fungsional adalah sebuah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Karakteristik perspektif struktural fungsional yang pertama, menekankan Karakteristik perspektif struktural fungsional yaitu menekankan pada keteraturan atau order dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Fungsionalitas antar bagian. Masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan nilai kemasyarakatan tertentu. General agreements, daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Konflik ada, tetapi mekanisme untuk mengontrol konflik tersebut. Asumsi struktural fungsional yaitu masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi. Hubungan bisa searah dan timbal balik. Sistem sosial bersifat dinamis. Integrasi sempurna tidak pernah ada sehingga ada ketergantungan, ketegangan, namun itu terlembagakan. Perubahan yang bertahap, hasil penyesuaian eksternal dan inovasi, integrasi oleh nilai yang sama. Adapun konsensus, kemampuan sistem sosial untuk saling mengait adalah konsensus. Kesepakatan bersama antar bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat, konsensus, komitmen, adaptasi, dan integrasi. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim, yang pertama, basisnya division of labor. Yang kedua, masyarakat haruslah dipandang sebagai sesuatu kesatuan atau entiti. Yang ketiga, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, integrasi itu untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang kelima, jika tidak terpenuhi akan muncul patologis.
Menurut Talcott Parsons tentang fungsionalisme, yaitu individu dalam sistem sosial, ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama, mekanisme sosialisasi atau seluruh pola budaya. Yang tercakup dalam pola budaya tersebut yaitu nilai, kepercayaan, simbol yang ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua, mekanisme kontrol. Di antaranya yaitu pelembagaan, sanksi, dan aktivitas ritual. Masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Yang pertama, basisnya division of labor, positivisme atau kontribusi kaum, konteks atau latar belakang yang mempengaruhi kaum. Yang pertama, zaman pencerahan. Yang kedua, sains untuk kemajuan masyarakat atau merekonstruksi masyarakat dengan cara lebih baik atau manusiawi. Yang ketiga, teori gravitasi dari Isaac Newton. Hukum-hukum hubungan fundamental antara sifat dasar jagat raya menjadi pendorong visi ini. Yang keempat, Charles Montesquieu. Kemungkinan adanya ilmu pengetahuan mengenai masyarakat yang menyerupai hukum Newton. Masyarakat harus dipandang sebagai benda yang sifat dan dinamikanya bisa ditemukan melalui pengamatan dan analisa sistematis. Comte dan The Course of Positive Philosophy berawal kolaborasinya dengan Saint-Simon. Saint-Simon lah yang pertama menggunakan istilah pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris, serta melahirkan ide tentang pergerakan masyarakat dari landasan religius menuju positivistik. Filsafat positivisme Comte yaitu bagaimana Comte penting untuk menciptakan sains positif seperti halnya ilmu pengetahuan lainnya. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisika sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Pakar ilmu sosial harus memandu jalannya dan arah dari organisasi manusia. 3 tahap perubahan masyarakat. Yang pertama, teologis supranatural. Yang kedua, metafisis abstraksi atau kekuatan tertinggi kehendak bersama. Yang ketiga, positif ilmiah, empiris, observasi atau diuji. Materi berikut menurut Max Weber yaitu materialisme historis dan negara kelas. Materialisme historis yaitu pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, pembagian masyarakat, pembentukan kelas dan perjuangan masing-masing kelas. Fenomena sejarah ditentukan oleh faktor ekonomi, kebudayaan, politik, dan bahkan agama di zamannya dibentuk oleh metode produksinya. Ketika struktur ekonomi masyarakat berubah, maka berubah pula watak sosial dan politiknya. Bagi Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat, sedangkan sistem sosial dan politik merupakan superstruktur atau bangunan atas yang mereka bangun di atas fondasi tersebut. Pada setiap tahapan sejarah, kelas yang menguasai cara-cara produksi akan menguasai masyarakat. Ciri yang paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi adalah pemisahan antara para pemilik dan pekerja yang ditentukan oleh kedudukan dan fungsinya masing-masing dalam proses produksi. Kelas pemilik atau memiliki sarana produksi, sedangkan pekerja memiliki tenaga. Oleh karena itu, kelas pekerja tergantung pada sarana produksi untuk tetap hidup. Kelas pemilik kemudian dapat mengontrol kelas pekerja. Dan bagi Marx, ini struktur masyarakat di mana kelas yang satu akan hidup dari menghisap kelas yang lain atau dari kelas pekerja. Ada revolusi yang mengakhiri masyarakat kapitalis melalui revolusi sosialis.
muncul diktator proletariat yang akan menghasilkan masyarakat tanpa kelas, negara akan hilang atau mati dengan sendirinya atau bukan dihapus karena tidak ada lagi yang dapat ditindas. Proses produksi dipimpin oleh persekutuan bebas semua individu. Masyarakat tanpa kelas, namun tidak statis. Kelas sosial yang berbeda di dalamnya memuat unsur yang kontradiktif. Ada yang mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan, kontradiksi internal dalam ekonomi atau kapitalisme. Kelas pemilik berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan produksi mereka. Teknik dikembangkan, keterampilan buruh ditingkatkan, dan lain-lain. Muncullah ketegangan antara kedua kelas ini. Kekuatan ekonomi kelas atas dipatahkan dan lahirlah struktur kekuasaan ekonomi baru diikuti dengan struktur politik dan dalam jangka panjang perubahan pola pikir masyarakat. Posisi pemikiran Weber. Fokus pada individu bukan pada masyarakat. Fokus kajian ilmu sosial, tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lain. Individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda. Dengan demikian yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing, bukan masyarakat. Nominalisme sosial memisahkan individu dari masyarakat dan sebagai kategori yang terpisah dari masyarakat. Teori tindakan sosial. Tindakan sosial yaitu tindakan individu selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu tertuju pada individu lain yang bermakna berdampak pada individu lain. Tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu yang lain atau makna atau meaning. Fenomena kenomena. Tindakan sosial yang pertama yaitu rasionalitas formal, yang kedua rasionalitas instrumental, dan yang ketiga rasionalitas nilai, rasionalitas tradisional, dan rasionalitas afektif. Demikian dari review materi pada mata kuliah Teori Sosial Politik. Sekian dan terima kasih.